selama ini kan kita tahu banyak kecelakaan juga disebabkan oleh faktor ban. Nah, salah satunya yang lagi mengemuka di masyarakat ini terkait ban vulkanisir. Nah, kami ingin tahu bagaimana sih sebenarnya ban vulkanisir itu, apakah aman, apakah memang tidak aman, dan kalau dikatakan aman itu seperti apa, dan kalau dikatakan tidak aman itu seperti apa, dan dari sisi aturan itu seperti apa. Nah, kami ingin mengetahui dari Pak Wildan selaku senior investigator dari KNKT yang selama ini banyak sekali melakukan investigasi di lapangan. Baik, Pak Wildan akan saya share terkait materi dari Pak Wildan. Ya, apakah sudah terlihat, Pak Wildan? Ya, di slide show aja agak gede coba. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Ya, oke. Silakan, Pak Wildan. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, ini kadangkala ada persepsi yang keliru tentang ban ya. Dikiranya ban itu adalah satu gelondongan sudah jadi ya seperti itu. Padahal bukan. Ban itu sebenarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah casingnya, kemudian yang kedua adalah namanya tread atau telapak. Jadi pertama kita bicara casingnya dulu. Casingnya itu ada dua macam, ada bentuk radial, ada yang disebut dengan ban bias. Kalau ban radial berarti struktur pembentuknya dari kawat baja, dia bentuknya melintang kayak gini. Kemudian kalau ban bias atau ban bias itu struktur pembentuknya dari nilon, dia menyilang-nyilang diagonal, jadi kayak bentuk segitiga nanti, dia lebih rapat nanti bentuknya adalah seperti itu untuk ban bias. Nah, yang disebut dengan vulkanisir itu sebenarnya ganti thread. Jadi kalau di pabrik ban orang udah bikin casingnya udah jadi, kemudian ditempelin thread namanya, telapak ban, tempelin. Nah, kalau orang menyebut vulkanisir ya sebenarnya ganti thread itu telapak. Kenapa sih ban dikasih telapak atau dikasih thread tadi? Sebenarnya fungsi telapak tadi adalah untuk buang air loh. Jadi kalau kita kendaraan itu melewati jalan ada genangan air, itu adalah untuk buang air, nyipak air. Kalau Bapak Ibu lihat di mobil motor balap itu banyak halus ya, kayak gundul banget itu. Ya karena jalanannya kering dan skid resistennya terjaga, maka dia nggak kemungkinan tergelincir, nggak ada karena air. Nah, tapi di jalan umum itu kita nggak bisa jamin, makanya kemudian pabrik ban, industri ban di jalan dibuatlah tread tadi, ada semacam lubang-lubang dan sebagainya untuk itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kadang-kala pemahamannya kalau yang namanya vulkanisir itu adalah sesuatu yang buruk, yang jelek, berarti udah tidak sesuai. Nah, ini anggapan keliru. Anggapan orang kalau vulkanisir berarti ban yang sudah usang kemudian dijadikan baru lagi. Bukan, vulkanisir itu sebenarnya ganti daripada thread atau lapisan atasnya. Sementara casingnya sendiri ya nggak bisa diapa-apain. Saya ambil contoh gini, di pesawat ya, pesawat itu beratnya dibandingkan truk nggak ada apa-apanya. Pesawat Airbus seri A itu 560 ton, truk itu paling berat 50 ton, bandingan 10 kali lipat beratnya. Kecepatannya pada saat touchdown menyentuh runway itu, kecepatannya 300 km per jam. Truk itu berapa kecepatannya? Maksimal paling 50 kalau di jalan. Nggak sebanding. Tapi di pesawat itu namanya ban bisa divulkanisir sampai 5-6 kali. Caranya gimana? Iya, karena mereka menjamin bahwa vulkanisirnya ini dilaksanakan dengan baik dan benar. Artinya gini, mereka melihat apakah casingnya itu masih bagus enggak. Selama casingnya masih bagus, maka dia bisa ditempeli thread. Tapi kalau casingnya sudah cacat, sudah ada kerusakan, itu yang nggak bisa dipakai. Nah, di sini masalahnya adalah itu. Bagaimana vulkanisir di moda jalan ini memastikan bahwa casing yang dibawa ke pabrik vulkanisir adalah casing yang benar, belum rusak. Yang kedua, penggunaan material untuk thread-nya itu adalah benar. Kemudian cara proses menempelkannya juga benar. Yang ketiga, menggunakan alat yang tepat. Berikutnya lagi adalah orang yang memasang atau melakukan vulkanisir memiliki kompetensi yang bagus. Kuncinya di situ. Kalau di pesawat itu semua diatur, Pak. Mulai dari casingnya. Casingnya seperti apa yang boleh dipasangi thread lagi atau divulkanisir. Dia ada standarnya. Kedua, cara melakukannya. Bahannya, lemnya, katakanlah pakai
vulkanisir dingin, kemudian orangnya, alatnya apa, itu semua ada standar diatur. Nah, di jalan itu nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengatur. Ini menjadi celah kita. Sehingga berulang kali KNKT menyatakan vulkanisir itu teknologi baik. Bapak Ibu bisa bayangin coba, kalau ban kita itu nggak boleh pakai vulkanisir. Wah, ada banyak ban bekas di Indonesia yang sebenarnya casingnya masih bagus. Seharusnya dia bisa dipakai 2-3 tahun lagi, tapi karena telapak atasnya sudah mulai tipis, dia dibuang begitu saja. Sayang banget. Akhirnya apa? Jadi limbah. Limbah ban itu luar biasa, merugikan lingkungan. Kasihan masa depan anak cucu kita. Jadi dalam hal ini KNKT sangat mendukung program vulkanisir. Karena apa? Itu yang akan menyelamatkan anak cucu kita ke depan dan safety tetap terjaga. Sedangkan kalau kerusakan ban, penyebabnya bukan di vulkanisir. Next, coba. Next. Berikutnya, nih yang pertama yang ban kerusak itu adalah penyebabnya masalah tekanan angin. Jadi kalau ada tekanan angin, pengemudi kadang-kala mengabaikan. Tekanan anginnya kurang atau tekanan anginnya lebih. Tadi saya ceritakan, ban itu ada dua macam, ban radial dan ban bias. Ban radial itu terbuat dari kawat baja. Hati-hati kalau menggunakan ban radial. Bapak Ibu ingat kawat itu kayak apa? Kawat kalau ditekuk berkali-kali, dia putus. Tapi kalau dipanteng, dia tahan. Sehingga apa? Ban yang terban radial, kalau sering anginnya kurang, maka dia akan putus benangnya, kawat pengikatnya, dan ini menyebabkan ban meledak. Sementara sebaliknya, ban bias itu pembentuknya adalah benang. Benang itu ditekuk berapa kali aja nggak masalah, tapi dia nggak tahan di panteng. Nah, ini hati-hati. Truk-truk kita yang overloading sukanya ngisi angin sebanyak-banyaknya. Padahal apa? Yang namanya bus dan truk sebagian besar menggunakan ban bias. Jarang ada yang menggunakan ban radial. Ban radial itu hanya digunakan di mobil penumpang. Nah, ban bias kalau terlalu kencang, maka benangnya mudah putus. Jadi yang menyebabkan ban pecah di truk atau bus itu biasanya adalah karena bannya terlalu keras. Karena menahan beban yang berat. Nggak tahan, benangnya putus. Ketika putus, lemah, casingnya pecah di situ. Nah, Bapak bisa lihat. Next. Nah, kadang-kala gini, saya sering kali mendapat pertanyaan, berapa sih umur teknis ban? Kalian apakah 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun? Itu hanya mitos. Umur ban itu dipengaruhi dari penggunaan dan perawatannya. Bagaimana kondisi infrastruktur jalannya, kondisi beban muatannya, kecepatan rata-rata kendaraan, tekanan udara dalam ban, temperatur udara luarnya. Kemudian adalah keselarasan dan keseimbangan roda, kemudian karakter pengemudi. Next, coba saya kasih contoh ini. Slide berikutnya. Ini adalah terkait dengan apa nih? Jenis jalannya. Jenis jalan aspal dengan jenis jalan beton, paving block, kemudian jalan yang rusak, jalan tanah dan berbatu itu sangat mempengaruhi umur daripada lapisan telapaknya. Jadi kalau misalkan lapisan telapaknya itu tergantung daripada di mana kendaraan itu lewat. Kalau kendaraan itu banyak lewat di jalan yang tanah dan batu, umurnya hanya 20%. Sementara kalau dia berjalannya di jalan yang aspal yang halus, maka umurnya bisa 100%. Ini contoh dari tipe jalan. Nah, jalan beton itu hati-hati, dia umurnya cukup banyak. Jadi kalau kendaraan banyak lewat di jalan beton, maka dia umur telapaknya lebih cepat aus. Next.